Hai guys, ketemu lagi bareng aku Zuki Yama. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin kalian juga pernah ngalamin. Oh, ternyata begini ya rasanya tinggal di Jepang, di negara orang, dan ada perbedaan tentang budaya. Nah, langsung aja ya, tanpa berlama-lama ceritanya seperti apa. Tonton videonya sampai akhir. Jadi, suatu ketika, ini ada temenku di Hokkaido ya. Dia ngasih ikan lah ya. Ngasih ikan mau dikirim kan lewat kombini atau Family Mart gitulah ya taruhlah. Oke. Oke, singkat cerita ikannya sudah dikirim dalam bentuk case ya, kayak kotak putih ya, itu namanya hapo atau styrofoam. Kotak itu sampai dalam 2 hari. Oke. Singkat cerita, sampailah kotak itu di tanggal yang sudah ditentukan dan jamnya pun sudah ditentukan ya. Aku menunggu di rumah. Wah, ini kayaknya malam ini datang nih paketannya ya, ikan itu. Terus setelah ditunggu, beneran ada bel bunyi. Ting tong kayak gitu. Wah, ini tukang pos nih dalam hatiku kan. Oke. Aku sudah siapin ongkos kirimnya karena waktu itu yang bayar ongkirnya itu si penerima. Jadi kalau misalkan kalian ngirim barang di Jepang itu bisa disetting siapa yang akan membayar ongkos kirimnya. Baik itu si pengirimnya atau si penerimanya yang bayar. Oke, singkat cerita, waktu itu sekitar 2000-an lah ya. Ongkos kirimnya 2000-an, oke. Aku siapin uang 2000, seribuan satu lembar, dan satu lembar lagi. Jadinya 2000, oke. Aku buka pintu. Iya betul, tukang paket, terus dianya bilang, Yubin ya nandesu kedo, gitu ya. Dia bilang, aku tukang pos. Bener nggak di sini namanya ini? Oh iya bener, itu saya. Gitu. Oke, terus dia ngambil HP-nya dia, paketnya difoto ya, si kotak ikan ini difoto, dan terus dia nunjukin jumlah yang harus dibayar ke aku gitu. Ini jumlahnya segini. Oh iya gitu. Singkat cerita udah aku bayar dan dia mau ngitung gitu ya. Terus dia mau nyiapin apa lagi gitulah. Nah, aku kan posisi kan masih pakai lengan pendek. Aku buka pintu. Nah, itu otomatis dingin dong. Di luar dingin nih. Udah bulan 11 soalnya bulan November ya kan. Aku bilang mau basa-basi lah karena dia masih menyiapkan sesuatu entah apalah. Ikannya tuh belum dikasih ke aku gitu paketnya. Masih dipegang sama dia. Mau basa-basi nih singkat cerita ya. Mau basa-basi. Kyo wa samui desu ne gitu aku bilang gitu. Ini pure. Nggak ada maksud lain. Niat aku pengen basa-basi dengan bilang hari ini dingin ya. Kyo wa samui desu ne gitu dalam bahasa Jepang kan. Oh, hari ini dingin ya. Aku harapnya dia menimpali dan kita tercipta kayak obrolan santai gitulah jadinya sambil menunggu. Kan kalau menunggu sesuatu nggak ngobrol itu kayak awkward gitu nggak sih? Nah, aku pengen mencoba buka obrolan pakai tema itu. Kyo wa samui desu ne gitu. Terus tahu nggak dia jawab apa? Hai, imakara desu gitu. Dia jawabnya, oh iya, bentar lagi ini, hampir gitu. Oh, kayaknya salah denger mungkin nih pertanyaannya. Aku ulangi lagi sekali lagi. Kyo wa samui desu ne. Dia jawab lagi, hai, imakara desu. Loh, bentar, ini kayaknya ada yang salah deh gitu. Kok dia maksudnya imakara desu itu apa gitu. Terus habis itu dia nggak nimpali apa, so desu ne kyo wa samui gitu. Apa aku kerja seharian capek apa gini gini gini. Nggak gitu kok jawabannya, ya sebentar lagi ya gitu. Udah singkat cerita, paketnya dikasih ke aku, oke udah bilang terima kasih arigatou gozaimasu, terus dia pamit. Pintu aku tutup. Nah, setelah di dalam aku baru kepikiran nih. Oh, dia jawab begitu tuh mungkin dia mengiranya bahwa aku tuh kayak nyuruh dia, ayo cepetan dong, aku kedinginan seperti itu ya. Tapi padahal aku nggak bermaksud seperti itu. Walaupun sebenarnya memang kedinginan, tapi aku tetap sabar nungguin dia menyelesaikan urusan dia sebelum ngasih paket ke aku gitu kan. Nah, mungkin pikiran aku nih ya, karena budaya orang Jepang ini dia terlalu kuki o yomeru, kuki yomu kayak gitu ya. Ada bahasa Jepang yang namanya kuki o yomu. Jadi kayak membaca atmosfer gitu. Jadi maksudnya lawan bicara tuh apa gitu dibaca nih. Dibaca kayak gitu kayak jadi orang yang berempati gitu, berusaha untuk jadi orang yang berempati. Makanya ketika aku bilang, "Wah, kyo wa samui desu ne," mungkin dia mengiranya bahwa itu adalah ungkapan aku untuk aku kedinginan nih, cepetan dong, ayo kasih paketnya ke aku. Padahal dalam hatiku tuh nggak ada seperti itu. Cuma murni pengen basa-basi aja seperti itu ya. Jadi ini pengalaman yang menurutku lucu sekali ya. Sampai aku ulangin 2 kali tuh. Kyo wa samui desu ne, hai imakara desu. Loh,
kok jawabannya gitu? Tak ulangi lagi. Kyo wa samui desu ne. Hai imakara desu gitu. Nah ini bagi kalian mungkin yang belum tahu, yang sudah di Jepang tapi mungkin belum tahu, atau yang belum ke Jepang tapi belum tahu soal hal ini. Jadi di Jepang itu ada dua bahasa ya, dua kotoba yang artinya ini bertentangan ya. Yang pertama honne. Honne itu maksud sebenarnya. Yang kedua tatemai. Tatemai itu adalah suatu makna yang sebenarnya itu tuh kayak dibungkus biar nggak terlalu vulgar gitu maknanya gitu. Misalkan nih, kamu pengen kopi nggak gitu. Misalkan ada tamu nih, ada tamu terus kamu pengen kopi nggak gitu. Nah itu biasanya kalau orang Kyoto itu nawarin kayak gitu tuh bukan menawari kopi beneran ya, tapi maksud mereka tuh kamu udah lama main di sini, ayo dong cepet pulang kayak gitu. Jadi kalau di Kyoto harus hati-hati, misalkan ditawarin lagi main ke rumah seseorang, ditawarin mau kopi nggak gitu. Ah, nggak gitu. Aku mau pulang gitu. Jawabnya seperti itu. Itu namanya tatemae. Jadi ngomong sesuatu, kita mengungkapkan sesuatu tapi dibalut dengan sesuatu yang terbalik gitu. Mudeng kan? Nah, kalau hongne itu kebalikannya. Jadi kayak maksud sebenarnya. Jadi kayak aku kemarin bilang sama tukang posnya bahwa oh hari ini dingin ya. Itu tuh bagi aku tuh hongne. Itu suara hati aku sebenarnya gitu. Tapi si tukang posnya itu menganggap bahwa itu adalah tatemae. Jadi kayak oh ini orang kedinginan jadi minta aku cepetan nih. Aku harus jawab, ya ini bentar lagi kok gitu. Seperti itu ya. Gimana guys? Cukup menarik ya? Ya itulah yang namanya perbedaan budaya, perbedaan bahasa ya. Jadi kita maksudnya tuh seperti ini, orang lain nanggapnya beda gitu. Orang lain mungkin juga pernah, orang lainnya maksudnya kayak gimana, aku nangkepnya beda juga. Pasti itu ya pernah terjadi, cuma mungkin aku nggak nyadar gitu ya. Nah, nah gimana menurut kalian? Ada pengalaman yang hampir mirip apa enggak? Kalau ada silahkan bisa ceritakan di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Aku sudah siapin ongkos kirimnya karena waktu itu yang bangga yang ngirim barang di Jepang itu jadi